Bismillahirrahmanirrahim, sahabat-sahabat semua. Beberapa waktu yang lalu di ruang operasi ini ya, saya mengoperasi seorang pasien dengan masalah tidak bisa BAB ya. Jadi kadang-kadang suatu hal yang simpel, tetapi ketika kita telusuri dalamnya ada sesuatu yang perlu penanganan lewat tindakan operasi. Nah, sahabat-sahabat semua, yuk kita coba telusuri ya. Ada apa di balik itu? Pasti segala sesuatu itu meninggalkan hikmah bagi kita. Ketika seseorang makan, makanan tersebut masuk, kemudian dikunyah, kemudian setelah dikunyah, Allah titipkan berbagai macam enzim di dalam mulutnya. Kemudian Allah juga titipkan antibakteri yang ada di mulutnya, sehingga kuman tersebut sebagian besar inaktif. Kemudian setelah itu ditelan, kemudian masuk ke dalam esofagus, ke dalam larus, masuk ke dalam lambung. Dan di dalam lambung itulah terjadi proses yang sangat dahsyat, sahabat-sahabat semua. Jutaan bakteri berbahaya, virus, jamur yang sekiranya itu membahayakan pada tubuh, maka akan dihancurkan oleh asam lambung. Bayangkan, sebuah mekanisme yang kadang-kadang kita tidak sadari, bahkan kadang-kadang sering dimusuhi. Wah, saya lagi gak enak perut nih, asam lambung saya lagi meningkat. Aduh, saya punya penyakit asam lambung dan lain sebagainya. Padahal asam lambung itulah telah berjasa hari demi hari mereduksi, mengurangi jumlah organisme yang membahayakan bagi tubuh manusia. Kemudian dari lambung masuk lagi ke duodenum atau usus 12 jari. Di sana juga terjadi pencernaan, kemudian masuk ke usus halus, jejunum ileum. Di sana terjadi penyerapan sari-sari makanan, penyerapan berbagai macam vitamin, protein dan lain sebagainya, sehingga tubuh kita itu tidak kekurangan energi. Dan ternyata penyerapan itu bukan suatu hal yang sederhana. Allah titipkan miliaran sel yang bisa menyerap protein, bisa menyerap lemak, bisa menyerap vitamin, bisa menyerap mineral dan lain sebagainya dengan mekanisme yang berbeda. Tidak semudah itu, sahabat-sahabat semua. Kemudian setelah itu lewatlah makanan yang kita konsumsi itu, sari-sari makanan yang telah diserap masuk ke dalam usus besar. Di sanalah cairan diserap sehingga feses kita itu tidak encer. Nah, ketika di dalam usus besar itulah banyak permasalahan yang diakibatkan oleh kesalahan-kesalahan manusia. Ketika BAB tidak rutin, ketika BAB itu merasa sesuatu hal yang memang tidak harus dilakukan tiap hari, maka habit itulah yang menjadi kebiasaan-kebiasaan buruk. Nah, sahabat-sahabat semua, di ruangan ini pula saya pernah mengoperasi beberapa kasus bagaimana orang itu sulit untuk buang air besar. Ya, apa maknanya? Ketika seseorang tidak bisa buang air besar, ternyata bayarannya sangat mahal. Betapa banyak orang-orang yang ketika buang air besar itu tidak ada lantunan syukur di dalamnya. Ketika orang buang air tiap pagi dianggapnya suatu hal yang biasa. Padahal di balik semuanya itu Allah titipkan sesuatu hal yang sangat luar biasa. Suatu hal yang kalau kita telusuri dari segi ilmu pengetahuan, betapa dahsyat mekanisme yang ada di dalam tubuh kita. Saluran pencernaan, mencerna makanan, kemudian menyerap sari-sari makanan dan membuang sisa-sisa kotoran. Suatu hal yang dianggap simpel, ketika terjadi permasalahan, barulah kita tersadarkan betapa mahalnya bisa buang air besar. Kemudian di ruang ini juga saya mengoperasi beberapa pasien. Kenapa? Karena tidak bisa flatus, tidak bisa kentut. Perutnya kembung, ternyata terjadi lilitan khusus di dalamnya. Sementara sahabat-sahabat kita mungkin waktu bahkan kita sendiri ketika kentut mungkin tidak rasakan itu sebagai suatu kenikmatan. Padahal kentut merupakan salah satu indikator bahwa berfungsinya saluran pencernaan. Bukankah orang yang sudah dioperasi dengan obat-obatan pelumpuh otot ya, ketika dia makan harus nunggu kentut? Ya, itulah salah satu indikator bahwa saluran pencernaan itu dalam berfungsi dengan baik. Jadi sahabat-sahabat semua, mulailah ketika kita buang air besar, pasti ada syukur di dalamnya. Ketika kita buang air, pasti ada syukur di dalamnya. Kenapa? Karena itu merupakan indikator bahwa saluran pencernaan kita dalam keadaan sehat. Jangan sampai kita bersyukur nikmatnya saluran pencernaan ketika telah dioperasi. Jangan sampai kita bersyukur
atas nikmatnya saluran pencernaan ketika perut kembung, tidak bisa kentut. Jangan sampai kita bersyukur atas nikmatnya saluran pencernaan ketika berhadapan dengan para operator-operator di ruang operasi ini. Oleh sebab itu sahabat-sahabat semua, jadikanlah syukur dalam setiap event apapun, dalam kondisi apapun, selalu ada syukur di dalamnya. Semoga kita digolongkan pada hamba-hamba yang pandai bersyukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.